insya Allah kita akan mudah-mudahan kita berharap agar bisa menikah ya, memiliki pasangan hidup, karena itu bagian dari setengah din ya. Dan di situ pula kita berharap dari pernikahan kita mendapat keberkahan, menambah derajat ketakwaan, menunaikan ibadah yang tentu saja mudah-mudahan dari kebaikan pernikahan itu kita berharap mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat insya Allah. Di sini saya sendiri ketika berdiskusi dengan tim dari Fordai, enaknya apa ya tema dan judulnya, saya memilih judul ini atau tema ini ya, karena memang ada kaitannya juga dengan Ramadan. Ya. Jadi artinya bicara tentang hubungan intim itu bukan kemudian kok puasa-puasa atau Ramadan bicara beginian sih gitu. Karena ada di dalam ayat yang berkaitan dengan surat tentang berpuasa ya, dimana kalau kita hafal pada umumnya tentang puasa ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kita semua sudah hafal insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan selanjutnya maka ada sampai di ayat ke-187 di mana Allah berfirman uhillal lakum lailatas syiyami rafatu ila nisaikum. Nah, itu bicara tentang hubungan suami istri. Karena itu saya kemudian tertarik untuk membahasnya dalam bulan Ramadan ya. Dalam bulan Ramadan untuk kemudian kita menjadikan sebagai sarana penyegaran ya, sarana introspeksi. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat mudah bagi kita untuk melakukan banyak perbaikan. Ketika di luar bulan Ramadan banyak sekali hal-hal yang memberatkan kita untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, untuk mawas diri. Tapi ketika bulan Ramadan kita mendapatkan kemudahan, ya, mudah untuk beramal soleh, gitu, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat ya, tidak hanya sholat fardu, sholat sunnahnya diperbanyak, kemudian memperbanyak amal, misalnya berbagi rezeki dan lain-lain, itu mudah buat di bulan Ramadan. Menahan amarah itu mudah di bulan Ramadan. Nah, justru inilah kesempatan kita untuk melakukan refresh ya, untuk penyegaran ya, bagaimana relasi atau hubungan suami istri. Nah, saya izin mau share screen. Baik, di sini teman-teman semua mudah-mudahan dari apa yang mohon izin Mas Alfian, saya sampai jam berapa supaya tidak kebablasan nanti ngobrolnya? Jam 5 Bu, nanti selebihnya kita tanya jawab. Oke, saya ininya sampai jam 5 pemaparannya atau sudah sama tanya jawab itu? Sudah sama tanya jawab. Oke, ya berarti saya coba mungkin sekitar 20 menit ke depan ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan atau bisa kita ngobrol gitu ya. Di mana dalam Islam ya, saya diantaranya kemudian memilih judul ini karena tadi alasan yang sudah saya sampaikan, atau juga ada hal yang menjadi catatan buat kita bersama, yaitu ketika suami istri gitu, pasangan suami istri berjalan dalam proses pernikahannya, ternyata ada gambaran informasi bahwa di antara penyebab perceraian itu di antaranya paling banyak itu karena ketidakcocokan yang berkepanjangan. Nah, ternyata di antaranya adalah juga diakibatkan karena hubungan intim yang kurang sepadan gitu ya, kurang harmonis dalam hubungan intim. Dan ini biasanya dianggap sesuatu yang tabu atau mungkin riskan untuk dibahas ya, terutama mungkin bagi para istri atau juga para suami gitu. Karena inilah kemudian kita perlu melihat ya bagaimana kedalaman interaksi kita, hubungan kita, relasi kita dengan pasangan hidup kita, suami dengan istri atau istri dengan suami ya. Jangan hanya karena konflik atau ketidakcocokan yang lama, yang berkepanjangan dan didiamkan, termasuk diantaranya adalah hubungan intim, itu kemudian terjadi perceraian. Padahal hal tersebut sudah bisa diselesaikan sejak dini kalau kemudian dibicarakan. Nah, tadi saya sudah angkat sedikit ya terkait dengan di mana dalam bulan Ramadan Allah membahas tentang hubungan suami istri. Karena apa? Karena memang bulan Ramadan di siang hari segala sesuatu yang halal menjadi haram ya.
makan tidak boleh, ya, berhubungan intim atau berhubungan suami istri tidak boleh, dilarang. Padahal kalau di luar bulan Ramadan diperbolehkan. Tapi kemudian ada solusinya apa? Dihalalkan ketika malam hari. Begitu juga dengan hubungan suami istri. Makan boleh setelah adzan maghrib, ya, itu baru boleh kita berbuka puasa. Maka untuk hubungan suami istri pun baru boleh setelah adzan maghrib, ya. Ini adalah gambaran bahwa Allah memperhatikan kondisi manusianya manusia, ya, di mana manusia itu punya kebutuhan biologis yang menuntut dia kemudian untuk memiliki pasangan hidup. Nah, solusinya dengan menikah. Maka kemudian bagaimana kebutuhan biologis itu tersalurkan ketika di bulan Ramadan, di bulan puasa, di mana siang hari diharamkan. Maka Allah berfirman, "Uhilal lakum lailatas syiyami rafatu ila nisaikum." Jadi boleh kamu berhubungan intim dengan pasanganmu, dengan suami atau dengan istri itu ketika di malam hari, ya. Ini dikatakan, wahai para laki-laki, kamu diperbolehkan berhubungan dengan perempuanmu, dengan istri-istrimu ketika di malam hari, ya. Dan yang menarik ayat berikutnya, ya, kalimat berikutnya pada ayat itu digambarkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian buat kamu dan kamu pakaian buat mereka. Ini adalah gambaran bahwa di antara cara membangun kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan adalah dengan melakukan hubungan intim. Dan memang itu salah satu dari pernikahan. Sementara bagaimana kemudian kita suami dan istri untuk bisa membangun keharmonisan, maka teorinya, ya, bagaimana kaidah dasarnya adalah dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian buat kamu dan kamu pakaian buat mereka. Digambarkan dengan pakaian karena pakaian itu adalah alat untuk kita menjaga diri, ya. Kita berpakaian untuk misalnya diantaranya adalah untuk melindungi dari panas, melindungi dari dingin, ya, melindungi dari serangan serangga dan lain-lain gitu. Kemudian kita menggunakan pakaian untuk menutup aurat yang jelas, ya. Kemudian kita menggunakan pakaian untuk berhias, ya, biar tampaknya bagus, ya, rapi, ya, sopan seperti itu. Nah, ini adalah gambaran di mana ketika suami istri itu berinteraksi, mereka adalah saling melengkapi, gitu, ya. Tidak membuka aurat suami, tidak membuka aurat istri, ya, tidak membuka aib pasangan, menjaganya, ya, menutupinya rapi, kemudian memperbaiki, ya, kalau ada pakaian yang bolong kemudian diperbaiki, kemudian kalau ada pakaian yang rusak maka diganti dengan yang bagus. Bila ada aurat yang terbuka maka ditutup. Itulah fungsi pakaian. Maka di sini kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 223 bahwa apa? Dalam konsep berinteraksi suami istri dan juga dalam kaidah kaidah hubungan intim, ya, maka Allah menggambarkan nisaukum harthul lakum waktu hartakum annasyitum. Buat kamu, ya, para suami, istri itu beribarat ladang, ya, seperti ladang. Ini jangan dikonotasikan dengan sesuatu yang buruk, ya. Di sini ingin menggambarkan bagaimana kalau kita, ya, mempunyai persawahan atau perkebunan, pasti kemudian kita bertanam di sana dengan itu pasti kita akan menantikan hasilnya, ya, kita akan kemudian menentukan panennya, ya, dan kita berusaha menjaga dan merawat dengan sebaik-baiknya. Nah, digambarkan faktu hartakum annasyitum. Kamu boleh berladang dari bagaimana sesuai dengan kehendakmu, tapi kembali lagi sesuai dengan apa yang Allah berikan, aturkan. Maka dikatakan wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dalam kamu berinteraksi dengan istrimu, maka kamu punya tetap dalam koridor takwa, dalam koridor aturan-aturan yang Allah berikan. Maka dalam hal ini, di dalam hadis Rasulullah SAW juga digambarkan, ya, beliau menyampaikan kepada kita bahwa apa? Hubungan intim itu sedekah. Ya, hubungan intim itu sedekah. Sampai sahabat bertanya, gitulah, jika kita memenuhi syahwat, apakah itu mendapat pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, jika engkau memenuhi syahwat ada sesuatu yang haram, apakah itu dosa? Dosa, gitu, ya. Nah, berarti kalau
dipenuhkan ya, ditumpahkan atau ditunaikan pada yang tempat yang halal, maka dia mendapat pahala. Nah, ini adalah gambaran bahwa ibadah kita dalam keluar atau dalam pernikahan itu luar biasa ya, sampai ketika kita suami dan istri menunaikan syahwatnya, itu pun termasuk ibadah yang mendapatkan pahala. Nah, inilah kemudian yang perlu dihidupkan, semangat yang perlu kita hidupkan sebagai pasangan suami istri untuk kemudian membangun kebaikan-kebaikan dalam makna hubungan intim. Nah, saya agak ngebut nih kalau karena 20 menit ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau apa, bisa langsung aja ya Mas Alfian ya. Nggak usah nunggu selesai kali. Gitu ya Mas Alfian ya. Nah, dalam berinteraksi, suara saya masih jelas? Masih Bu, jelas. Dalam berinteraksi suami istri, ya ada kesenangan dalam melampiaskan atau menunaikan hasrat biologis. Ya. Di antaranya adalah ya suami dan istri gitu, bisa bermesraan, gitu, bisa bermesraan dalam kondisi apapun. Ya. Namun memang kemudian ada aturan-aturannya. Ya. Misalnya apa? Misalnya berhubungan intim, walaupun disertai dengan usaha menghindari kehamilan, karena banyak di antara pasangan suami istri takut berhubungan intim, ya, terutama para istri, karena takut hamil. Maka diperbolehkan dalam Islam untuk melakukan ya, hubungan intim dengan usaha untuk menghindari kehamilan. Ya, kalau para sahabat dulu melakukannya dengan azal. Ya, sekarang banyak metode yang bisa digunakan untuk menghindari kehamilan. Menghindari kehamilan ini bukan kemudian takut hamil, ya, karena hamil atau punya anak itu rezeki semata-mata ketentuan Allah. Namun di sini adalah upaya kita untuk mengatur jarak kehamilan, karena itu ada kaitannya dengan kesehatan istri dan kesehatan ibu, juga bagaimana kemudian kebaikan buat bayi, ya, kebaikan buat anak juga, dan juga bagaimana mengatur agar hubungan intim suami istri juga lebih baik, ya. Kemudian boleh berhubungan intim dengan istri yang sedang istihadah, ya, itu ada fikihnya. Ya, secara fikih boleh, tapi mungkin kalau secara kesehatan ketika istri mungkin sedang istihadah, tapi tidak nyaman, dan itu silahkan, ya, tapi secara fikih diperbolehkan. Kemudian bermesraan di kala suasana ibadah. Maksudnya apa? Suami dan istri tidak harus dalam berhubungan intim dalam artian bersenggama gitu ya, atau jima, tapi bisa dalam bentuk interaksi fisik. Nah, ini perlu terus dibangun dalam interaksi suami istri untuk kemudian menuju kebaikan pada hubungan intim. Aisyah radhiyallahu anha berada di pangkuan Rasulullah SAW ketika beliau membaca Quran. Ya, bahkan beliau juga berada di dekat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Artinya apa? Kedekatan suami dan istri itu bisa dilakukan kapanpun, ya, dengan misalnya memeluk, gitu ya, dengan misalnya mencium, ya, bahkan bermesraan dengan istri pada saat sedang haid. Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW juga melakukan bermesraan ketika Aisyah sedang haid, ya. Tapi tidak boleh terjadi hubungan intim atau jima, ya, artinya tidak boleh terjadi penetrasi. Nah, disinilah kemudian menggambarkan bahwa betapa Islam itu mengajarkan untuk membangun selalu, ya, untuk melakukan penyegaran selalu relasi suami istri, dari bagaimana bermesraan selain berhubungan intim, ya, dan sampai pada tahap hubungan intim itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kemudian aspek hasrat biologis manusia itu bisa selalu terpenuhi. Nah, dalam hal ini kita coba melihat, ya, apa sih alasan kita pada umumnya suami istri melakukan hubungan intim. Antara yang saya coba catat, ya, dari beberapa informasi, diantaranya adalah melepaskan hasrat, ya, melepaskan hasrat keinginan seksual. Ada juga alasannya menunaikan kewajiban. Nah, ini nanti kita lanjutnya. Ada yang meningkatkan mood, ya, supaya semangat gitu, kemudian dia melakukan hubungan intim, mengekspresikan rasa sayang. Ada yang ingin punya anak, ya, alasan berhubungan intim ingin punya anak, ya, dan yang terakhir karena alasan ibadah. Nah,
Ini adalah alasan-alasan. Oh, saya sudah lihat pertanyaan dari chat. Ketika berhubungan dalam malam hari pada bulan Ramadan, kemudian baru mandi setelah sholat subuh, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, jadi ini selalu saya jawab aja ya, biar nanti tidak kelupaan. Jadi ketika berhubungan intim di malam hari, baru mandi besarnya, mandi junubnya ketika baru setelah bukan setelah sholat subuh ya, jadi setelah subuh ya. Kalau setelah sholat subuh ya nggak boleh dong gitu kan ya. Jadi habis sahur mandi junub dulu, baru sholat subuh ya. Kalau sholat subuh belum mandi nggak boleh kan nggak sah. Jadi setelah setelah sahur setelah sahur kemudian mandi wajib ya, mandi junub, baru kemudian sholat subuh. Jadi boleh ya, tidak harus misalnya pada saat sahur, kadang-kadang kan kedinginan ya, kadang-kadang lagi males gitu. Jadi boleh ketika setelah azan subuh berkumandang, sahur sudah selesai, azan subuh, kemudian mandi baru sholat subuh. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Oh, istihadah itu apa? Istihadah itu darah keluar dari kemaluan perempuan ya, yang itu bukan darah haid ya, itu mungkin darah penyakit bermacam-macam ya. Bisa jadi ada sesuatu terjadi dalam organ biologisnya ya, dalam organ reproduksinya yang itu menyebabkan ada keluar darah selain darah haid ya. Ciri-cirinya warna darahnya berbeda dengan darah haid dan keluarnya di luar waktu haid. Nah, itu namanya istihadah ya. Itu ya, bisa jadi dapat informasi baru ya Mas Alfian. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan tadi menjawab ya pertanyaan tadi. Saya sudah memberikan jawaban. Nah, maka kemudian ya itu adalah alasan berhubungan. Maka kita manfaat dari hubungan intim ya. Artinya ini memberikan gambaran bahwa ketika kaidah hubungan intim itu juga diberikan oleh Allah sebagai solusi ya melalui menikah, maka hubungan intim mempunyai manfaat yang baik buat baik itu suami maupun istri. Cuma memang kembali lagi kita harus lihat ya bagaimana hubungan itu benar-benar bisa memberikan kebaikan buat suami istri. Karena ternyata gitu ya, hubungan intim suami istri ini ternyata ada juga masalah gitu, masalah sehingga kemudian terjadi hal-hal yang bahkan sampai ada istilah marital rape gitu ya, istilah pemerkosaan dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Nah, ini hal yang perlu kita coba lihat lagi. Ada apa gitu ya? Ternyata isu perkosaan dalam pernikahan atau marital rape tadi berawal dari ada kasus-kasus, ada permasalahan di mana istri merasa dipaksa untuk berhubungan intim dengan suami dikala dia tidak mau atau dia lagi segan. Nah, ini yang nanti kita coba lihat mengapa dan sebenarnya bisa kok dicarikan solusinya. Nah, manfaat dari hubungan intim ini diantaranya ya, teman-teman bisa baca, diantara menjaga sistem imunitas, bakar kalori, ini diantaranya kalau pingin berat badan nggak nambah bisa rutin gitu ya hubungan intim berapa kali nanti kita kita bahas. Kemudian meningkatkan rasa bahagia karena dari hubungan intim kemudian diantaranya ada diproduksi hormon-hormon yang menimbulkan efek rileks, senang, bahagia gitu. Kemudian meningkatkan intimasi, kedekatan antara suami dengan istri ya. Kemudian meningkatkan kualitas tidur dan juga kemampuan kognisi, jadi rasa stres ya itu bisa berkurang ya, sehingga kemudian kemampuan untuk berpikir lebih mudah atau lebih lancar. Nah, maka ternyata ya yang menyebabkan masalah-masalah dalam hubungan intim suami istri yang tadi ada masalah-masalah yang kemudian bermunculan, misalnya apa? Ya tadi terjadi perceraian ya, kemudian terjadi masalah-masalah penuntutan yang dikatakan suami memaksa gitu, atau bahkan ada juga ya kasus yang saya dampingi di mana mungkin suami yang tidak bisa memenuhi. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita lihat ya. Dan ini perlu kita introspeksi atau mungkin kita lakukan penyegaran, dan perlu komunikasi memang antara suami dan istri agar tidak disimpan sendiri gitu. Nah, diantaranya penyebab masalah dalam hubungan intim itu adalah ada rasa malu.
Saya pernah mendapatkan mendampingi permasalahan di mana ternyata setelah beberapa ada yang pernikahan yang masih baru, ada yang beberapa tahun menikah, ya masih ada rasa malu antara suami dengan istri, terutama istri, ya. Sehingga istri merasa ketika mau berhubungan intim itu ada rasa takut, gitu, ada rasa nggak enak, ada rasa nggak nyaman, dan karena dia tidak mendapatkan edukasi yang dampingan yang tepat, maka kemudian dia masih merasakan perasaan itu sampai beberapa tahun dan ternyata menyiksa, gitu ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana apabila hubungan ini terjadi pada siang dengan alasan kangen dan suami maksa? Ya baik, saya jawab setelah ini ya. Maka rasa malu ini harus kita pahami. Lah, kita kan sudah sama suami, gitu ya, sama suami yang itu sah dan itu disaksikan oleh Allah, gitu kan? Karena dijawab kabulkan dengan syahadat. Artinya disaksikan oleh Allah, dan Allah wa kana alaikum raqiba kalau dalam surah An-Nisa. Allah yang menyaksikan semua bagaimana pernikahan itu. Lalu untuk apa ada rasa malu? Bukankah memang salah satu tujuan dari pernikahan adalah menyalurkan keinginan biologis manusia, yaitu hasrat seksual. Nah, cuma memang hal ini perlu ada pendampingan, perlu ada edukasi. Nah, inilah kemudian yang kalau ada para pengantin baru atau mungkin yang bahkan sudah beberapa tahun yang masih punya perasaan itu, kita bisa kemudian mungkin berkonsultasi dengan pihak-pihak. Biasanya kalau saya pernah melakukan pendampingan, tapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi ya untuk kemudian melakukan edukasi untuk mengantisipasi rasa itu. Kemudian kelelahan, ini yang paling banyak ya. Ini yang seperti yang ditanya sama Ibu tadi ya, Ibu, di mana kalau ini bukan lelah ya, tapi kalau siang hari banyak kondisi kadang-kadang yang bukan apa ya, terjadi ketika istri lelah gitu dan kemudian suami mengajak hubungan intim. Nah, ini yang nanti kita coba lihat di slide berikutnya ya. Bagaimana cara mengatasinya. Kemudian terjebak rutinitas ya. Rutinitas ini sama suami sama istri ya cuma biasa pagi bangun sarapan gitu ya, suami istri nyiapin sarapan misalnya, kemudian suaminya siap-siap mau berangkat kerja, misalnya sama-sama kerja ya udah bekerja, kemudian anak-anak juga berangkat, pulang ya gitu rutinitas gitu, bosan ya. Nah, ini yang perlu kita kemudian diversifikasi, kita buat bagaimana variasinya ya, variasi dalam beraktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Gaya hidup tidak sehat ya, misalnya merokok, kemudian makan makanan yang junk food ya, itu menyebabkan juga diantaranya mempengaruhi kondisi kesehatan dan mempengaruhi biologis dan hubungan intim. Hubungan bermasalah gitu ya, yang ada antara suami dan istri, ada konflik yang tidak diselesaikan. Kemudian masalah psikologis nih, mungkin katakanlah misalnya si istri sedang stres, ada masalah ya, misalnya istri bekerja, dia punya masalah di kantor, atau istri sedang kuliah lagi, dia ada masalah di tempat kuliah, atau dia beraktivitas ada masalah, atau dia sendiri sedang memikirkan masalahnya sendiri. Begitu juga dengan suami, lagi stres dan lain-lain. Dan diantara juga bertambah usia. Kalau ini memang ada hal yang bisa dimaklumi ya, karena libido ketika orang sudah bertambah usia itu sudah memang berkurang ya. Dan ada lagi faktor gangguan kesehatan. Masih muda, masih 30-an, tapi hubungan intim terganggu karena gangguan kesehatan. Karena apa? Pola makan yang kurang sehat, misalnya akhirnya kemudian diabetes, ya kemudian ternyata ada permasalahan di organ dalam tubuh dan lain-lain, itu juga menjadi masalah ya. Dan obat-obatan itu juga diantaranya karena ada gangguan kesehatan. Yang selanjutnya yang menarik ada kehamilan dan persalinan. Ya, ada ketika istri ya hamil dengan jarak yang sangat dekat, itu juga mengganggu hubungan intim. Karena apa? Karena hamil, habis itu menyusui gitu ya. Kadang istri masih belum stabil kondisi hormonnya, hamil lagi gitu ya. Nah, itu cukup kemudian membuat ada semacam perlu disegarkan lagi ya, bagaimana membangun hubungan intim dengan kondisi seperti itu. Makanya Rasulullah SAW ya, Islam tidak melarang ya adanya penjarakan dalam memiliki anak ya, dengan direncanakan ya, bukan menolak ada yang punya anak, tapi merencanakan. Nah, ini adalah diantara penyebab masalah dalam hubungan intim.
Nah, sementara ada hubungan intim yang sedang bermasalah, ya, yang dirasakan oleh para suami istri, diantaranya misalnya tadi hubungan seks seperti tugas aja, ya. Biasanya kebanyakan para istri ini ya, tadi capek, lelah, udahlah, kemudian tidak seimbang, ya, tidak saling menyenangkan. Hanya salah satu pihak saja yang senang, atau salah satu pihak saja yang cuma ingin mendapatkan kepuasan, tapi satunya enggak, istrinya enggak atau suaminya enggak, dan tidak ada inisiatif. Sehingga akhirnya apa? Ya hambar-hambar saja gitu. Makanya kemudian diantaranya terjadi permasalahan yang berkepanjangan. Hanya berpikir tentang penetrasi, pokoknya sudah ya terjadi agama, ya terjadi penetrasi sudah selesai. Tidak mikir senang atau tidak, bahagia atau tidak gitu. Dan juga tidak tahu apa yang disukai ketika dalam hubungan intim. Ini catatan ya, dan itu banyak terjadi ternyata. Ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, saya mau kasih gambaran aja. Perempuan punya period ya, punya period apa dalam sebulannya, di mana ada fase-fase dia mendapatkan menstruasi, kemudian ada premenstruasi dan pasca menstruasinya. Nah, pada saat premenstruasi itu perempuan memang lebih sensitif. Biasanya para istri itu lebih sensitif. Bawaannya pengen ngomel, pengen marah, ya walaupun biasanya ngomel, tapi ngomelnya lebih banyak gitu. Ya, nah itu kadang dia lagi kurang nyaman gitu, kurang nyaman sehingga kemudian biasanya pada saat-saat ini itu agak kurang nyaman untuk diajak berhubungan intim karena kondisi hormonnya sedang membuat dia menjadi seperti ingin sendiri, ya tidak mau diganggu gitu dan mudah emosi. Gitu. Nah inilah supaya para suami memahami hal seperti ini. Nah ketika sudah masuk masa menstruasi, dia dalam kondisi senang introspeksi walaupun sudah lebih semangat dari sebelumnya, ya sudah lebih semangat dari sebelumnya. Kalau yang pada pas menstruasi itu dia ingin aktualisasi diri aja tapi nggak ingin diganggu. Nah sementara kalau pas sudah menstruasi, pas masa menstruasi, dia lebih senang mengaktualisasi diri. Maka kemudian ini adalah fase yang sangat bagus untuk para suami kalau mau mengajak istri berhubungan intim. Yaitu apa? Pasca menstruasi. Karena di sini hormonnya sedang bagus dan para istri juga punya keinginan untuk melakukan hubungan intim. Ya. Maka tidak salah kalau kemudian istri pada saat pasca menstruasi ini mungkin terlihat aktif gitu. Justru suami perlu menyambutnya. Perlu menerima dengan hangat ya ketika istri punya keinginan ya bahkan aktif ya untuk kemudian mengajak berhubungan intim. Ini sebuah hal yang sangat bagus. Jadi kalau suami tahu istri lagi mens, tunggu aja nanti kalau sudah habis selesai mens, istri akan bersemangat untuk melakukan hubungan intim dari fase yang sangat baik. Nah saya mau dari pertanyaan Bu Siti Ngaisah ya, apabila hubungan internet pada siang hari boleh saja ya, nggak apa-apa, dilakukan saja ya. Artinya gini, kalau saat itu kita tidak ada pekerjaan yang memang sangat harus urgent dan important sangat penting untuk dilakukan, ya bagus kalau kita memenuhi hasrat suami. Jadi nggak apa-apa melakukan hubungan intim ya, kecuali di luar Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan nggak boleh. Kalau di luar Ramadan, nanti kalau di bulan Ramadan melakukan hubungan intim di siang hari ada kafaratnya itu ya, ada sanksinya ya, memberi makan 60 orang miskin ya, atau berpuasa 2 bulan. Sementara kalau di luar bulan Ramadan, misalnya suami mau ingin berhubungan intim misalnya di pagi hari atau di siang hari gitu, itu diperbolehkan. Ya. Kalau ternyata kita sebagai istri tidak punya kewajiban atau hal-hal yang memang sangat penting untuk dilakukan, ya kita bisa melakukan itu. Itu kan juga tidak lama ya. Itu baru kemudian kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan kita lagi. Nah, jadi itu baik. Nanti saya jelaskan untuk berikutnya. Bagaimana hubungan terjadi sedekah kalau saat betul ya? Nanti saya jawab ya. Lanjutnya, makasih pertanyaannya bagus. Nah, Pak Dini ya, jadi ini bisa buat catatan buat para suami nih, bahwa apa? Saat istri punya hasrat yang baik untuk berhubungan intim itu adalah ketika pasca menstruasi. Nah, itu tuh luar biasa. Bisa dicatat ya, diperhatikan
kan, oh istri habis mens berarti bagus banget nih kalau mau berhubungan intim. Ya, bahkan istri bisa aktif. Nah, bagaimana membangun kualitas hubungan intim? Nah, ini ada, coba lihat ya. Di antaranya misalnya kita mempunyai kesan ya bahwa aku membutuhkanmu gitu ya, istri membutuhkan suami dan sebaliknya, suami membutuhkan istri. Orang manusia kalau merasa dibutuhkan dia merasa dihargai, apalagi laki-laki. Laki-laki suami ketika dia istri menggambarkan ekspresi bahwa dia sangat membutuhkan suami dan menghargainya, maka laki-laki suami itu memiliki harga diri yang luar biasa. Ya, dia selalu merasa sangat bukan kemudian ini seperti misalnya berarti laki-laki itu nanti akan bisa merendahkan perempuan karena dihargai atau ditinggikan, bukan. Ya, tapi ini kita menghargai dalam upaya kita memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia. Dari sini pun kita bisa mendidik anak-anak kita ya bagaimana kemudian kita istri menghargai suami, suami menghargai istri. Nah, konsep aku membutuhkan adalah gambaran bagaimana kita saling melengkapi antara suami dengan istri. Maka dalam hubungan intim pun begitu, bahwa apa? Iya, kita melakukan hubungan intim karena kita saling membutuhkan. Maka ketika kita saling membutuhkan, kita pun berusaha untuk saling menyenangkan, saling memberikan kepuasan. Kemudian mengetahui juga keinginan pasangan. Ya, setiap orang punya kualitas seksual yang berbeda. Maka ini perlu dikomunikasikan dengan pasangan. Cukup dengan pasangan, bukan dengan yang lain. Ya, cukup dengan pasangan. Diobrolin di arisan, ya, apalagi di sosial media. Cukup dengan pasangan apa sebenarnya kualitas hubungan intim yang masing-masing merasa paling nyaman atau disenangi. Ya, dan saling membantu untuk mendapatkan kepuasan itu, dan jangan menjadi beban tadi ya. Jadi usahakan misalnya tadi ketika ada salah satu yang punya hasrat tapi yang satunya dalam kondisi yang memang sangat berat ya, misalnya sakit, ya itu tentunya tidak bisa dipaksa gitu ya. Maka bisa kemudian bersabar atau mungkin dikomunikasikan gimana caranya gitu ya untuk hasrat itu bisa tersalurkan tapi tidak membebani satu dengan yang lain. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah kebugaran fisik. Permasalahan kadang terjadi suami memiliki tadi ada gangguan kesehatan padahal usianya masih muda karena tadi gaya hidup yang tidak sehat, yang kurang sehat, sehingga mempengaruhi bagaimana memberikan kepuasan kepada istri. Misal suami dengan gangguan fisik yang kurang baik ya, dengan kondisi fisik yang kurang baik, mohon maaf. Sering misalnya terjadi ejakulasi dini sehingga kemudian istri belum mendapatkan kepuasan, suami sudah selesai. Nah, ini yang juga menjadi perhatian sehingga kemudian banyak yang merasa hubungan intim itu menjadi tidak menyenangkan, terutama para istri. Saya mah cuma pelampiasan aja misalnya begitu. Padahal itu bisa dikomunikasikan dan bisa diupayakan. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan ya, di mana ada kisah seorang lelaki yang beberapa kali menikah dan bercerai karena apa, ternyata dia mengalami permasalahan ya dalam organ biologisnya, ada permasalahan ketika berhubungan intim. Maka akhirnya kemudian menikah dengan seorang perempuan. Ternyata ya setelah menikah dengan perempuan tersebut ya justru mereka memiliki anak yang banyak ya. Ternyata apa, si istri mampu untuk membangkitkan gairah seksual si suami dan kemudian bagaimana merawatnya. Tentu itu melalui komunikasi dan bagaimana kemudian membangunnya dengan proses yang cukup lumayan gitu ya. Nah, inilah kemudian yang bisa, artinya kita bisa saling menguatkan untuk menjaga kesehatan fisik masing-masing karena itu tadi. Ya, kita mau sampai kapan hidup ya nggak tahu kan, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi kalau ternyata kita ditakdirkan punya panjang umur, sementara bagaimana kualitas hubungan kita, hubungan intim kita, hubungan kita dengan suami atau istri kita, nah itu juga kita perlu jaga. Kemudian mengetahui ritme hormonal, tadi sudah saya jelaskan ya, di antara ritme hormonal perempuan atau istri. Kalau laki-laki ritme hormonal cenderung statis ya, tidak ada perubahan yang terlalu melonjak-lonjak. Yang menyebabkan suami itu misalnya lagi tidak mood itu biasanya karena stres. Ya, karena masalah yang berat yang kemudian dia tidak bisa selesaikan, biasanya merasa malas untuk berhubungan intim. Nah, kemudian didukung dengan kedekatan emosional ya, tadi misalnya memeluk, mencium ya, kemudian bercanda ya,
bergurau ya di luar di dalam keaktifan sehari-hari itu membangun kedekatan emosional seperti tadi yang dicontohkan Aisyah tadi ya. Nah, maka di sini saya hendak menyampaikan bahwa Rasulullah SAW juga menggambarkan bahwa jika seorang suami mengajak istrinya berhubungan, maka istrinya mendapat laknat ya dari malaikat. Ada yang bertanya, nah kalau suami yang nolak itu sebenarnya sama aja ya, karena pada yang kanan ini adalah bagaimana suami juga harus memenuhi hak istri. Ya, ada seorang laki-laki ya, seorang sahabat yang bernama Abu Darda, dia hidupnya itu ibarat selalu banyak beribadah, sehingga kemudian istrinya tidak memperhatikan penampilan. Sampai Salman bertanya, kenapa Anda kok penampilannya kurang? Sebagai seorang istri kok tidak menjaga penampilan? Salman ini kan dipersaudarakan dengan Abu Darda ya oleh Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi. Maka istrinya Abu Darda mengatakan, suami saya udah nggak butuh saya gitu, karena dia tuh sibuk ibadah. Ya untuk apa saya berdandan? Untuk saya berhias? Gitu. Untuk apa saya mempercantik diri? Maka kemudian Salman mengatakan gitu, sungguhnya bagi Robmu ada haknya gitu ya, bagi dirimu ada hak, bagi keluarga ada hak, gitu. Bagi istri ada hak, jadi harus ditunaikan. Ya. Nah, kemudian Abu Darda bertanya pada Rasulullah SAW, beliau menjawab benar. Gitu. Nah, artinya istri punya hak, suami punya hak dan harus seimbang. Nah, sehingga kemudian jangan sampai ada yang protes. Kalau laki-laki boleh gitu, tinggal kita sementara kalau istri minta nggak dikasih. Nah, ini justru harus kita pahami bahwa Islam mengatur ada keseimbangan. Ketika istri berhasrat, ya maka gimana suami kemudian bisa memenuhi. Ketika suami berhasrat, bagaimana kemudian istri juga bisa memenuhi. Nah, saya ke pertanyaan. Nah, bagaimana supaya hubungan itu menjadi sedekah kalau hanya salah satu yang mendapat kepuasan? Nah, justru yang saya tanyakan, kenapa hanya salah satu yang mendapat kepuasan? Nah, maka kemudian harus kita bangun lagi tadi komunikasi. Bagaimana caranya supaya dua-duanya mendapatkan kepuasan? Nah, ini yang terakhir, slide yang terakhir. Bagaimana kemudian berhubungan intim? Dan ini saya ambil dari kitab Tahrirul Mar'ah. Ini kitab tentang hadis-hadis perempuan, hadis-hadis yang berkaitan dengan aktivitas perempuan yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abu Syuqqah ya. Sebenarnya ini bagaimana ya, ini adalah bab ke-6 ya tentang bagaimana pernikahan itu perkawinan, dan ternyata dalam Islam mengajarkan banget bagaimana kemudian memperhatikan hubungan intim suami istri untuk tadi menjaga kelangsungan hidup manusia. Ya, bahwa apa? Suami dan istri di antara kebutuhannya adalah melepaskan kebutuhan seksual atau hasrat seksual. Di antaranya pertama adalah merangsang pasangan. Merangsang pasangan ini nggak harus pada saat memang ingin berhubungan intim, tapi bisa dilakukan misalnya ada rencana gitu ya. Nanti malam kita bermesraan yuk gitu, misalnya begitu. Maka itu bisa dimulai dari pagi harinya gitu, pagi harinya. Sehingga kemudian masing-masing punya hasrat, ya sudah punya bayangan nanti malam ya berhubungan intim gitu. Itu bisa dilakukan ya, misalnya dengan memegang tangan, cium, dengan meraba, dengan memeluk ya. Ini dilakukan dengan suami dan istri. Kan ini hanya bisa dilakukan suami dan istri, kan nggak mungkin dilakukan dengan yang lain ya, haram kalau dengan yang lain. Hanya boleh dilakukan dengan suami dan istri. Maka optimalkan, ya optimalkan. Dia suami kita, dia istri kita, ya siapa lagi yang bisa kita pegang, kita elus ya, kita peluk, kita rangkul, kita cium ya. Nah kemudian sentuhan-sentuhan ringan, ya sentuhan-sentuhan ringan ini diantaranya kalau sudah misalnya sudah mau berhubungan intim gitu ya dalam dalam waktu yang dekat, misalnya nanti menjelang gitu. Dan kemudian kemesraan sebelum berjima atau bersenggama, terjadi penetrasi, itu misalnya saling mendekatkan tubuh gitu ya, mengeratkan kedekatan ya, berpelukan yang lebih erat ya, dan yang lain-lain itu dilakukan, dan Rasulullah SAW juga melakukan hal itu dengan istri-istri beliau, dan diantaranya adalah yang tergambar dari bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyampaikannya. Beliau sangat dekat dengan dengan Aisyah ya, Rasulullah SAW sangat dekat dengan Aisyah, bahkan pernah mandi bersama gitu ya. Dan yang terakhir adalah jima dengan saling memberi kepuasan. Gimana caranya? Caranya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan,
Coba cari tahu apa yang bisa memudahkan kepuasan buat pasangan. Nah, ini yang juga nggak apa-apa didiskusikan atau didialogkan, diobrolkan. Ya, nggak perlu malu karena dia pasangan kita dan dia sudah menikah dengan kita. Tidak perlu merasa sungkan atau bahkan ada yang mohon maaf ya, dia kan ustadz gitu ya. Misalnya dia bicara ini ada masalah ya, ada apa namanya ada apa konsultasi. Ya suami saya kan ya saya tahu dia orangnya soleh gitu ya ustadz. Apa saya nggak masa bisa saya ngobrolin hal dulu itu suami gitu ya, jadi persepsinya sudah harus dirubah ya. Nggak apa-apa gitu, sampaikan saja, dan memang itu yang bisa kita dapatkan ketika kita menikah. Nggak mungkin kan kita ngobrol dengan temen atau siapa, kan nggak mungkin ya, itu kita ngobrol dengan pasangan kita. Begitu juga dengan suami, boleh bertanya dengan istrinya, kamu kalau paling senang itu di bagaimanakan gitu ya, aku harus seperti apa, dan juga sebaliknya. Nah, ini sehingga kemudian pertanyaan tadi dari Bu Nining ya, Bu Nuning, ya sebaiknya harus dua-duanya mendapatkan kepuasan ya. Kalau apakah kemudian sodakoh atau bukan ya itu baru benar saya menilainya ya, karena artinya kalau berdasarkan hadis sodakoh itu adalah ketika hasrat itu dituang atau ditumpahkan kepada yang halal, maka itu sodakoh. Hanya saja kemudian ketika terjadi ketimpangan, nah ini sebenarnya permasalahan bukan sekedar ada hanya di sodakohnya, tapi kemudian bagaimana akhirnya kepada interaksi suami istri. Karena jangan sampai menjadi permasalahan berkepanjangan disimpan gitu ya. Istri merasa, aku cuma ini doang, cuma pelampiasan doang, bolak-balik begitu, maka kemudian apa? Ya akhirnya menjadi hambar. Dan kemudian apa? Ya kemudian bisa jadi terjadi perceraian. Atau begitu juga dengan suaminya. Ya dia tidak mendapatkan kualitas hubungan intim yang baik, akhirnya kemudian menyatakan itu adalah masalah. Ya sehingga kemudian suatu hari mengatakan kami tidak mencintai, kami tidak cocok, padahal itu bisa dibicarakan. Ya, nah itu pertanyaannya bagus ya. Bolehkah berhubungan intim tanpa adanya selimut yang menutupi? Boleh. Ya, boleh ya. Jadi mungkin pernah mendengar ada hadis yang menggambarkan apa? Bahwa harus ditutupi gitu ya. Nah itu yang saya ketahui itu dhaif ya, sehingga sementara ada yang menguatkan untuk kita boleh melihat pasangan yang misalnya tidak berbusana gitu ya, untuk mendapatkan rangsangan itu diperbolehkan ya. Karena bagaimana Rasulullah SAW dan Aisyah juga digambarkan seperti mandi bersama, berarti kan saling melihat ya. Nah ini jadi diperbolehkan ya. Nah ada juga yang bertanya ke saya, misalnya boleh nggak berhubungan intim melihat video porno dulu? Tidak boleh, ya tidak boleh. Yang pertama berarti kita sudah melihat aurat orang, ya. Tapi itu suami saya perlu, kalau nggak nanti dia nggak terangsang. Nah berarti bagaimana cara merangsang suami dengan kemampuan istri? Nah, inilah yang harus kita coba lihat ya, pelajari hal-hal seperti ini ya buat para istri. Ya jadi jangan bergantung pada video porno atau bahkan tayangan porno, ya itu salah, itu tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan menggantungkan rangsangan itu dari tayangan porno, yang itu pertama tadi sudah melihat aurat orang, bahkan melakukan hubungan yang mereka melakukan hubungan itu juga sudah dipertontonkan, berarti mereka berdosa, kita berdosa. Dan bahkan tantangannya adalah bagaimana kemudian membangun rangsangan dengan sensualitas masing-masing. Misalnya si istri terbangun rangsangannya dengan sensualitas suami dan sebaliknya. Ya, itu seperti itu. Apa yang perlu? Bagus, luar biasa pertanyaannya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk calon pasangan suami istri baru terkait hubungan pertamanya? Mas Alfian udah nikah belum? Belum. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan bagus. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama, buku Tahrir Rumah ya, bab jilid ke-6, mungkin bisa beli jilid ke-6 dulu, itu bagus kalau ingin mengetahui bagaimana hadis-hadis tentang pernikahan, tentang perkawinan. Ya, saya nggak jualan ya, cuma saya sangat suka dengan buku itu. Saya punya buku itu saya sudah puluhan tahun yang lalu ketika saya masih kuliah ya. Saya kuliah tahun 92. Nah, itu bisa dipelajari, bisa dibaca supaya mengetahui ya bahwa
bagaimana hal-hal yang tidak, artinya untuk pengetahuan bukan untuk dibayangkan, ya untuk pengetahuan. Dan sekarang kan juga sudah mulai ada ya banyak sekali sekolah-sekolah pranikah. Ya, ini mungkin bisa diikuti ya supaya calon suami atau calon istri ini mengetahui dan kemudian tidak merasa takut ya, karena ternyata ada tadi kondisi-kondisi yang dimana ini kebanyakan terjadi pada para muslimah dan para ikhwan yang notabene religiusitasnya bagus gitu ya, tapi ketika kemudian menikah dan kemudian berinteraksi dengan pasangannya yang baru dikenal itu ada kekakuan dan kemudian semacam kebekuan ya, dan itu karena tidak dikomunikasikan jadi bertahun-tahun ya berlangsung. Dan parahnya ya, mohon maaf ya, ada juga yang kami tangani, parahnya si suami merasa tidak mendapatkan kepuasan dari istri gitu. Kemudian ada yang bahkan mungkin terjadi mencoba untuk mencari kepuasan dari tempat lain walaupun tidak sampai bablasan ya, tapi ternyata itu karena tidak dikomunikasikan. Nah, maka kemudian boleh dipelajari. Kalau saya saran tadi buku Tahrir, namanya buku Kebebasan Perempuan atau Kebebasan Wanita ya, itu nama bukunya. Atau ada juga ya buku-buku yang menjelaskan terkait dengan bagaimana perkawinan dan kemudian bagaimana melakukan hubungan intim ya. Kemudian tata cara yang baik sebelum berhubungan harus dengan berwudu dulu ya. Sebenarnya tidak harus berwudu dulu. Kalau bisa berwudu dulu itu baik ya. Tapi ada juga yang mungkin mungkin sedang tiduran gitu ya. Kemudian tiba-tiba salah satunya terangsang dan kemudian salah satunya kemudian merangsang yang satunya. Kalau berwudu dulu udah hilang nanti moodnya. Jadi berwudu itu sunnah, tapi kalau tidak itu tidak harus ya, tidak harus berwudu dulu gitu ya. Jadi kalau bisa boleh, itu baik. Kemudian bermesraan di bulan Ramadan, suami mengeluarkan sperma, bagaimana hukumnya? Ya, kalau tidak disengaja itu tidak apa. Tapi kalau disengaja, maka itu membatalkan puasa. Seperti misalnya mimpi basah ya. Mimpi basah itu di siang hari buat para lelaki atau para suami itu tidak membatalkan puasa. Dia hanya perlu mandi junub. Nah, maka kemudian bermesraan, kemudian suami mengeluarkan sperma ya. Ini tidak sampai kemudian berhubungan intim ya. Kemudian misalnya mencium atau mungkin saling memeluk, tiba-tiba si suami terangsang dan sampai mengeluarkan sperma, maka karena tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa dan boleh dilanjutkan ya. Ya. Apakah boleh berhubungan intim sambil berzikir? Boleh saja, boleh saja. Ya, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Nanti pasangannya jadi gak nyaman. Ya, ini diajak ini wiritan. Ya, di sini artinya kita rasakan kepuasan karena mohon maaf ya bermacam-macam. Misalnya ada yang jadi ini dari pendampingan yang kita lakukan ya. Jadi ada yang dia merasakan sebuah zikir itu benar-benar lekat pada dirinya. Misalnya apa? Misalnya alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah itu sangat lekat pada dirinya. Nah, ketika dia ternyata mendapatkan kepuasan dari hubungan intim itu, dia kemudian juga refleks mengatakan alhamdulillah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Jadi seperti itu. Cuma jangan kemudian wirid kayak kita habis sholat ya. Nanti pasangannya jadi ngapain sih? Nggak enak banget, tapi moodnya hilang ya. Ya, ada yang misalnya ada yang lekat dengan kata Masya Allah gitu ya. Ketika dia melihat atau merasakan sebuah nikmat yang luar biasa, maka ada juga yang kemudian mengatakan itu ketika berhubungan intim, Masya Allah gitu ya. Ini nikmat banget dan yang lain-lain. Nah, itu diperbolehkan ya. Seperti itu. Ini nggak usah keras-keras ya. Nggak usah kencang-kencang. Ya, luar biasa pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya waktu ini sudah mau selesai ya, Mas Alfian. Ya, waktunya sudah mau selesai. Pertanyaan juga tadi sudah mengalir ya, Bu ya. Tanpa kita buka sesi tanya jawab, sudah ada lebih dari 5 pertanyaan seperti itu. Luar biasa, Bu. Ilmu dan materi yang baru buat saya juga. Ibu masih pendampingan? Ustaz, tolong nanti
di share apanya nih videonya Ustaz? Apa acaranya nih? Siap, nanti di share materi PPT-nya Jazakallah Ustaz. ke grup. Sangat bagus sekali nih, sangat bagus sekali nih. Ya. Alhamdulillah. Jazakillah Ustazah. Sama-sama Wayaku. Ya, baik, alhamdulillah ya Bu Bulan, ini jadi ilmu baru buat saya, jarang banget saya dapat ilmu baru ini. Tadi Bu, Ibu masih ada pendampingan. Ibu nanti kalau misalnya teman-teman atau di sini yang ingin pendampingan, itu nanti bisa hubungin saya dulu, nanti saya konfirmasi dulu ke Ibu Bulan Saroso. Kalau misalnya ada pendampingan, nanti mungkin saya jadi peserta pertama Bu. Ya boleh. Nanti kalau mau nikah boleh ngobrol sama saya. Ya, insya Allah Bu, saya akan menuju ke situ, jadi perlu pendampingan juga nanti insya Allah ke depannya. Baik, teman-teman, mohon maaf ya, saya tidak menyediakan lagi pertanyaan karena waktu sudah menjelang maghrib. Untuk presensinya, teman-teman bisa isi bentar ya, saya share dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ustazah Ulan Saroso atas materi yang disampaikan. Mungkin bagi saya awalnya ini awam ya Bu ya. Jadi sebenarnya MC-nya bukan saya Bu. Jadi karena MC-nya berhalangan hadir, terus saya bertindak sebagai MC, saya merasa bersyukur sekali bisa menjadi MC pada sore hari ini. Baik, kepada para jamaah, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum saya tutup dengan salam, bagi para jamaah Zoom meeting, dipersilakan untuk menyalakan videonya, kita dokumentasi bersama. Lalu sambil menunggu videonya semua nyala, saya ingin menginformasikan, insya Allah kajian Ramadan Sehati akan terlaksana setiap hari sebelum berbuka atau bada asar. Oke, alhamdulillah sudah beberapa yang buka video. Izin saya dokumentasi. 1, 2, 3. Ya. Mohon maaf sebelumnya, nanti untuk link presensi pada hari ini ditiadakan. Jadi nanti bisa ngisi rapel di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan hari esok, saya akan informasikan, insya Allah besok ada Ustadz Asep Sobari. Jadi pada para jamaah, nanti bagi yang mendapatkan link BCA-nya bisa gabung ke grup WhatsApp. Nanti di grup WhatsApp akan disampaikan tema-tema kajian yang akan diinformasikan setiap harinya. Baik, terima kasih sekali lagi jazakillah khair kepada Ustazah Ibu Ulan Saroso, juga kepada para peserta yang sudah hadir. Akhirul kalam, saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Semuanya berdai.